Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang arti badik bagi suku Bugis dan Makassar. Mengapa orang-orang di Sulawesi Selatan, utamanya suku Bugis maupun Makassar, sangat identik dengan badik? Apa makna dari senjata tradisional ini? Adakah filosofinya? Apa fungsi utamanya? Dan bagaimana sejarah di balik senjata badik ini? Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, seperti biasa, saya mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia arti dari senjata badik bagi masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Badik adalah senjata tradisional khas dari daerah Sulawesi Selatan, baik dari suku Bugis, Makassar, dan suku-suku lainnya. Pasti tidaklah asing dengan senjata yang satu ini. Badik dulunya disebut juga dengan nama Kalio. Penamaan ini pertama kali digunakan oleh orang-orang di Luwu. Kalio dulunya banyak digunakan sebagai alat untuk membantu warga dalam bekerja, seperti bertani atau berkebun. Dan tak jarang juga digunakan sebagai alat pelindung diri dari ancaman. Seiring dengan berkembangnya zaman, Kalio pun mulai berubah namanya menjadi badik. Dan badik yang awalnya hanya digunakan sebagai alat pertanian pun menjelma menjadi sesuatu yang lebih ekstrim, yaitu sebagai alat untuk menjaga harga diri atau siri seseorang. Apabila kita perhatikan bentuk badik, kebanyakan akan memiliki bentuk seperti angka 7, utamanya apabila badik itu sedang disarungkan. Sebagaimana yang saya kutip dari website Pemprov Sulawesi Selatan mengatakan bahwa angka 7 pada badik tersebut mengandung makna matuju tujung, atau selalu tepat dalam melaksanakan tindakan. Sedangkan apabila badik tersebut dibuka, maka akan berbentuk angka 17 yang mengarah pada jumlah rakaat dalam sholat 5 waktu. Sementara itu, apabila badik itu sedang digenggam, maka akan mengisyaratkan angka 5 dan 6. Adapun angka 5 dan 6 itu melambangkan rukun iman dan rukun Islam. Di zaman dulu, biasanya apabila seorang laki-laki telah mempunyai batiknya sendiri yang biasanya akan dia sandangkan dengan bangga di pinggangnya, maka itu artinya anak laki-laki tersebut telah dianggap dewasa. Maka dia pun berkewajiban untuk mempertahankan siri atau harga dirinya sebagai seorang pria. Zaman dulu memang sudah menjadi tradisi untuk memberikan sebuah badik atau biasanya juga disebut dengan kawali kepada anak yang baru lahir, dengan tujuan supaya badik tersebut menjadi pelindung untuk si anak. Selain itu, terbesit pula harapan dari orang tua agar sang anak memiliki sifat yang tajam seperti badik nantinya. Dalam kasus yang lebih ekstrim, banyak masyarakat yang percaya bahwa badik bukan hanya sebagai alat pertahanan diri semata, melainkan menjadi cerminan jiwa si pemiliknya. Banyak yang percaya bahwa badik mampu memberikan ketenangan bagi pemiliknya dan dapat pula memberikan penderitaan. Sehingga tak heran apabila masyarakat Bugis atau Makassar bepergian jauh, maka dia pasti akan membawa badiknya untuk ikut bersamanya. Ada berbagai macam tipe badik yang dapat kita ketahui di zaman ini. Salah satu yang populer adalah badik gecong. Badik ini dikenal oleh masyarakat Bone sebagai badik bangsawan. Adapun yang menjadikan badik ini istimewa karena adanya kepercayaan masyarakat bahwa badik ini bukanlah buatan manusia, melainkan hasil buatan makhluk halus. Masyarakat menganggap bahwa badik ini dibuat oleh makhluk halus di malam hari, yang mana prosesnya akan terdengar seperti suara bertalu-talu hingga menjelang pagi. Kala pagi hari telah tiba, maka badik itu pun telah selesai dibuat. Selain itu, ada pula badik yang lebih mematikan lagi, karena selain tajam, juga mengandung racun. Menurut kepercayaan masyarakat, badik tersebut yang juga diberi nama Lagecong mampu menghabisi lawannya hanya dalam sekali serang saja. Badik tersebut dipercaya dibuat dari daun nipah
yang mampu terapung di atas air dan mampu melawan arus. Tak heran apabila banyak kolektor yang mencari batik jenis ini untuk dikoleksi. Batik sendiri memang dapat dianggap sebagai simbol kebanggaan orang-orang Bugis, Makassar, dan juga Toraja. Setiap pria pada masa itu hendaklah mempunyai batiknya sendiri. Jika tidak ada, maka dia tidak akan dianggap sebagai seorang pria. Batik menjadi identitas dan alat untuk mempertahankan diri bagi orang-orang Bugis dan Makassar di zaman itu. Batik tak berbeda dengan katana bagi orang-orang Jepang. Para samurai zaman dulu sering menganggap katana atau pedangnya adalah cerminan dari jiwanya. Pedang tersebut selalu dibawa kemana-mana sebagai senjata dan alat untuk mempertahankan bushido para samurai. Pun halnya dengan batik yang menjadi senjata untuk menjaga kehormatan atau siri seseorang. Maka tak heran kita menemukan tradisi yang cukup brutal seperti si Gajang Laleng Lipa pada masa itu. Masyarakat Bugis dan Makassar memang punya harga diri yang tinggi. Jika terjadi konflik yang dianggap mencemarkan nama baik mereka, maka konflik tersebut harus diselesaikan dengan adu badik. Bagi masyarakat Bugis dan Makassar, lebih baik mati dalam upaya mempertahankan harga dirinya daripada harus hidup tanpa harga diri. Dalam proses penumpaannya, memang pembuatan batik ini penuh sekali dengan nilai-nilai sakral dan filosofi di dalamnya. Seorang pembuat batik atau pandai besi sebelum mulai menempa akan terlebih dahulu berdoa, meminta kebaikan kepada besi yang akan ditempanya. Besi terdiri dari kandungan air, api, tanah, dan juga angin. Maka sang penempa meminta restu kepada 4 unsur tersebut. Selain itu, batik yang kualitasnya tinggi biasanya memiliki urat pada besinya. Urat dalam batik ini memiliki makna berupa garis-garis kehidupan yang mengandung sifat-sifat seperti kedermawanan, kebijaksanaan, dan juga kesatria. Meski demikian, pada masa ini, batik telah menjadi benda pusaka. Memang masih banyak yang memproduksi batik, banyak yang memperjualbelikannya, namun hanya sebagai barang koleksi semata. Tak jarang pula, batik banyak diwariskan ke anak cucu mereka sebagai bentuk tradisi yang masih dipertahankan. Dengan semakin beragamnya bentuk dan keunikan batik ini, maka jangan heran apabila kita akan menemukan batik dengan harga yang amat sangat mahal, tergantung dengan keistimewaan batik tersebut. Dan sebagai kesimpulan, batik merupakan simbol dan harga diri seseorang. Batik menjadi pelindung, juga penenang. Dengan membawa batik, maka hati seseorang akan merasa lebih aman dari ancaman. Dan jika ancaman datang, maka batik dapat berguna sebagai senjata yang mematikan. Bagi suku Bugis dan Makassar, membawa batik adalah pertanda bahwa dia seorang pria sejati. Dan seorang pria sejati punya harga diri atau siri yang mesti dijaga sampai kapanpun. Batik memiliki banyak sekali jenis, harga, dan cerita di baliknya. Batik kaya akan filosofi dan juga sejarah. Tak heran, di zaman sekarang ini, kesakralan batik masih terus nampak dan dipertahankan, menjadikannya ikonik dan tidak akan pudar oleh waktu. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini tentang batik atau biasa juga disebut dengan kawali. Kalau ada informasi yang kurang bagus atau melenceng, silakan ditambahkan di kolom komentar di bawah. Oke, mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.